Ada kabar baik buat kalian yang pengen cari HP keren tapi harganya nggak semahal apartemen. Di video kali ini kita akan bikin rekomendasi HP beken yang harganya udah turun langsung dari produsen. Bahkan ada yang turun sampai 50%. Ya udah, nggak usah kebanyakan komen, selamat menonton. Deterjen. Video kali ini kita akan berikan rekomendasi HP yang udah turun harga. Yang minimal kita listing ini dia keluarnya tahun 2023. Jadi kalau 2023 ke bawah udah nggak masuk di list kita ini. Dan disclaimer dulu, ini bukan HP bekas loh ya. Jadi bener-bener masih baru, cuman launchingnya itu di tahun 2023 minimalnya. Kalau ada yang tanya, emang HP keluaran tahun 2023 masih worth it atau masih layak nggak digunain di tahun 2024? Ya jawabannya layak lah ya, karena minimal biasanya brand ngasih software dan juga security update itu 2 tahun. Bahkan kalau flagship bisa 6-8 tahun. Jadi langsung aja, apa saja HP yang layak dibeli di tahun 2024 yang udah turun harga, kita awali dulu dari flagship. Yang pertama ada iPhone 15. Mitosnya katanya harga jual iPhone itu masih bagus. Tapi ternyata di seri tertentu kayak iPhone 15 Basic ini nggak juga. Harga launching resmi di Indonesianya untuk iPhone 15 yang 12128 itu di 16.999 atau 17 juta. Nah sekarang kalau saya lihat di official store-nya, entah itu di Gmap atau iBox, harganya itu di 12.999. Turunnya berarti sekitar 23% dan itu baru loh ya, bukan second. Kalau kelebihannya iPhone 15 jelas lah chipsetnya masih tergolong baru, bahkan ini adalah chipset yang dipakai di iPhone 14 Pro Max, si A16 Bionic. Mau dipakai multitasking, gaming atau fotografi masih oke banget, walaupun kameranya cuma dual ya, nggak triple kayak seri Pro. Layarnya juga udah OLED dengan kecerahan peak sampai 2000 nits, outdoor masih aman. Untuk portnya juga udah port Type-C, bukan Lightning lagi. Jadi udah nggak ada lagi kata-kata pinjem charger iPhone dong. Nggak bisa ya. Sekarang kata-katanya diganti, pinjem charger Type-C dong, karena pakai charger Android pun bisa. Kekurangannya kalau di iPhone ini masih basic, bukan Pro Max dengan harga 12.999 atau 13 juta. Kalau mau ambil Android, bisa dapat Android yang real flagship. Kayak contohnya ada iQOO 13, dia pakai Snapdragon X Elite, terus nambah dikit juga bisa dapat Vivo X100 Pro. Kekurangan lain, desainnya itu nggak jauh beda dari sebelumnya, layarnya nggak 120 Hz, masih 60 Hz. Bayangin ya, 60 Hz dengan harga di atas 10 juta. Itu sih gokil banget sih Apple. Kalau ditanya apakah dia masih worth it digunain di 2024, ya masih worth it parah sih, karena iOS itu security update-nya lebih dari 6 tahun dan dia juga udah dapat chipset terbaru. Paling yang nggak dapat adalah Apple Intelligence ya, karena Apple Intelligence itu minimal harus iPhone 15 Pro Max, 15 Basic nggak dapat. Kalau tadi iPhone 15 itu turunnya 23%, si Samsung Galaxy S23 Ultra yang juga masih keluaran tahun 2023, turunnya itu mirip-mirip lah, sekitar 22%. Harga launchingnya ada di 19.999.000 atau 20 juta, dan sekarang harga barunya turunnya itu saya nemuin ada yang jual di 15.499.000. Jadi turunnya 22%. Tipis banget ya, selisih 1%. Karena kan mitos yang beredar atau rumor yang beredar di pasaran katanya kalau HP Samsung itu turunnya cepet, iPhone dong harga jualnya lebih oke nantinya. Ya kalau di seri-seri tertentu dan juga bekas sih oke lah, tapi kalau untuk barunya ternyata turunnya juga mirip-mirip aja. Kenapa seperti itu? Karena kadang penjual-penjual bekas ini nggak tahu harga barunya berapa. Dia taunya ya harga belinya 17 juta, ya saya beli 17 saya rugiin jadi 12 deh. Nah kalau misalkan iPhone 15 bekas sekarang dijual 12 juta, ya mending beli baru nggak sih? Tapi nggak fair dong bang kalau S23 Ultra di-compare-nya sama iPhone 15. Ya bener juga sih, masalahnya kalau saya cari iPhone 15 Pro Max barunya yang resmi itu udah nggak ada yang jual. Mungkin itu juga bisa jadi kenapa untuk yang varian Pro dan juga Pro Max untuk iPhone harga bekasnya juga masih lumayan tinggi karena barunya udah nggak ada. Ya mau nggak mau harus beli bekas. Beli bekas untuk Apple pun juga bahaya ya, karena banyak yang masuk inter bukan dari Digimap atau iBox yang IMEI-nya itu harus inject tiap 3 bulan.
resiko. Kelebihannya si S23 Ultra ya desain sih. Desainnya itu mirip-mirip sama S24 Ultra. Jadi ketika kita pegang, orang itu nggak tahu, wah gila HP-nya S24 Ultra. Padahal masih S23 Ultra. Karena mirip banget desainnya, cuma beda boxy aja. Layarnya juga udah 120Hz, resolusinya itu ada di QHD+, gede dengan 6,8 inch, ada S Pen-nya. Kameranya resolusi tinggi, 200 megapiksel, bahkan gimmicknya bisa foto bulan. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang masih kenceng juga kalau dipakai sekarang. Baterainya juga udah lumayan awet dengan kapasitasnya 5000 mAh. Kekurangannya sama kayak si iPhone, kalau kita beli kita nggak dapat adapter, cuma dapat kabel aja. Dan secara bobot si Galaxy S23 ini kalau di-compare sama pendahulunya si S22 Ultra, S23 ini lebih berat bobotnya. Untuk harganya walaupun turun di 15 jutaan, ya sama kayak Apple tadi, harganya masih lumayan kalau kita bandingkan dengan brand kompetitor yang sama-sama flagship kayak Vivo X100 Pro, nambah dikit bisa dapat Oppo Find X8 Pro yang lebih baru. Cuman kenapa tetap saya masukin Samsung? Karena nggak ada yang bisa menurut saya Android itu ngalahin ekosistemnya Samsung. Kecuali Huawei, tapi sayangnya Huawei di-ban. Apakah layak digunakan di 2024? Jelas layak karena security update-nya 6 tahun, software update 6 tahun, dan juga Galaxy AI yang rame digembar-gemborkan kemarin, itu udah diturunkan ke Samsung Galaxy S23 Ultra. Jadi pakai untuk produktivitas juga lebih nyaman. Lanjut, masih dari Samsung, ini di seri Flip dan juga seri Fold. Yang menarik di seri Flip dan juga Fold ini, saya nggak masukin Flip 5 ataupun Fold 5. Saya masukin keluaran tahun 2024 karena untuk yang keluaran tahun 2024 aja, harganya udah turun lumayan. Contohnya kayak Samsung Galaxy Z Flip 6. Harga launchingnya itu di 17.499.000. Sekarang harganya untuk yang Flip 6 varian terendah itu di 13.499.000 dan varian yang tertinggi dengan 512 itu 14.500.000. Turunnya sekitar 23%. Padahal HP ini dikeluarin ya pertengahan 2024 kemarin. Masih bisa dibilang baru juga. Lanjut kita bahas kelebihannya Flip 6 tadi. Ya jelas dia compact ya karena dia bisa ditutup kayak make up-nya cewek. Layarnya juga udah 120Hz dan 6,7 inch kalau terbuka. Cover screen-nya ini lebar. Paling lebar di antara flip-flip yang lain yang udah masuk resmi ke Indonesia, 3,4 inch. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2 sama kayak S23 Ultra tadi, kenceng juga. Kamera juga ada peningkatan dibanding generasi sebelumnya. Kalau untuk kekurangannya tetap sih ya, baterai. Dari Fold 5 ke Fold 6 memang ada peningkatan dari sisi baterai. Tapi ngecas sehari itu butuh sekitar 2 kali karena kapasitas baterainya juga nggak terlalu gede juga, 3700 mAh. Untuk seri Fold-nya kita juga ambil seri Fold yang terbaru kemarin, Fold 6, karena harga turunnya lumayan 20%. Harga launchingnya untuk yang varian terendah itu di 26.499.000 dan harga official store-nya Samsung sekarang di 22.999.000. Tapi kalau kalian mau geser untuk cari yang lain, ada yang lebih murah, bukan official tapi dia udah star seller dan udah saya cek ulasannya. Oke, harganya itu ada di 21.099.000. Berarti turunnya berapa tuh? 20%. Kelebihannya ya Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sampai sekarang masih saya pakai sebagai daily driver Android saya karena enak buat kerja. Layarnya bisa jadi tablet 7,6 inch dan bisa saya jadikan dual monitor sama Samsung Galaxy Tab S10 Plus saya. Ekosistemnya Samsung juara lah. Beda sama Flip 6, dia udah pakai chipset yang gahar di 2024 yaitu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, kenceng parah lah. Soal hardware memang dari Galaxy Z Fold 5 ke Z Fold 6 cuman beda chipset aja dan gak ada hardware yang dirubah secara major. Tapi kalau kita ngomongin softwarenya Samsung menurut saya juara lah di tahun 2024 dengan One UI dan juga Galaxy AI-nya. Paling yang berubah dikit ya desainnya sekarang jadi lebih tipis terus kompatibel sama S Pen juga. Kekurangan lain ya harganya sih. Walaupun harganya udah turun harga tapi kalau dibandingin sama brand kompetitor sekelasnya yang full juga ada yang lebih terjangkau dibandingkan Samsung. Makanya jangan skip video ini karena nanti juga bakalan ada Fold yang turunnya itu lumayan drastis. Kekurangan lain meskipun gede tapi baterainya ini 4400 mAh lumayan boros. Kadang kalau saya pakai terus sehari itu bisa ngecas 2 kali dan dia nggak dapat charger juga dan kadang masih ada kekhawatiran tentang ketahanan layar lipatnya. Walaupun Samsung udah klaim kalau engselnya dan juga layarnya sekarang lebih kuat tapi ya selama saya pakai ini sih belum ada masalah. Nah, Fold selanjutnya ini adalah Fold yang turunnya lumayan tajam nih. Turunnya itu 33%. Dan inget ya, baru, bukan second. Jadi namanya adalah Oppo Find N3 Fold yang harga launchingnya itu di 29.999.000. Hampir 30 juta. Dan sekarang di official store-nya itu udah jadi 19.999.000. Turunnya 33%. Gila gak?
Kelebihannya, layarnya lebih lebar dari Samsung ya. Total dimensinya itu 7,8 inch, kameranya canggih, dia collab sama Hasselblad dengan resolusi yang tinggi juga. Layarnya udah LTPO3 AMOLED yang bisa turun sampai 1 Hz dengan puncak kecerahan sampai 2800 nits. Pengisian dayanya kenceng di 67 watt, ngisi ke 100% nggak sampai sejam dengan super VOOC-nya. Baterainya juga lebih gede dari Samsung dengan 4805 mAh. Lebih awet juga, secara desain juga masih terlihat mahal, khas Oppo dengan leather case-nya. Dan harganya itu cuma satu varian aja dan langsung dikasih mentok sama Oppo, 16 GB 512. Gokil gak? Kekurangannya karena ini keluaran 2023, jadi chipsetnya ya chipset 2023 dengan Snapdragon 8 Gen 2 masih oke lah kalau digunakan di 2024. Terus kekurangan lain nggak kayak Samsung. Kalau untuk OS sih oke lah ya, OS itu tinggal adaptability kita aja gimana. Cuman kalau kita ngomongin AI sejauh ini, AI itu masih yang paling lengkap ya Samsung. Untuk urusan ekosistem, Samsung juga menurut saya masih lebih seamless. Dan ada lagi nih HP yang keluaran 2024 yang udah turun harga. Walaupun turunnya nggak banyak, tapi HP-nya ini cakep banget. Namanya adalah Vivo X100 Pro. Yang harga barunya itu di 16.999, sekarang jadi 14.800 sekian lah. Jadi turunnya itu sekitar 13%. Tapi walaupun turunnya nggak banyak ya, HP ini gokil sih. Terutama soal kameranya. Kameranya punya sensor 1 inch yang bekerja sama collapse dengan Zeiss. Kita udah pernah bahas kualitas kameranya dan super banget. Plus dia ada chipset tambahan dari Vivo, si Vivo V3 buat ningkatin proses kualitas gambar dan juga videonya. Pengisian dayanya kenceng banget, 100 watt, cas 15 menit bisa 50%. Performanya juga jangan ditanya lah, dia pakai Dimensity 9300, chipset terkencengnya si MediaTek di tahun 2024. Kekurangannya untuk kelas flagship dia nggak support wireless charging, dan untuk software update-nya dijanjiin 3 tahun. Ya sebenarnya udah cukup lama sih, tapi karena Samsung dan juga Apple itu berani menjanjikan 6 tahun, jadi 3 tahun kayak masih setengahnya lah. Dan karena sensornya 1 inch, kamera BAM-nya jadi tebel, distribusi beratnya itu condong lebih ke kamera BAM-nya tadi. Bobotnya juga lumayan di 225 gram. Oke, itu tadi adalah kategori flagship. Flagship udah, sekarang kita bahas HP mid-range yang udah turun harga di tahun 2024. Langsung aja, yang pertama ada Poco X6 Pro 5G. Yang harga barunya itu di 4.999, turunnya sekarang di 41.999. Sebenarnya kalau secara rupiah nggak banyak ya, sekitar 600.000. Tapi kalau secara persentase lumayan loh, ada di kisaran 16%. Kalau ditanya kelebihannya Poco X6 ya jelas price to performance-nya sih. Buat kalian yang cari price to performance yang harganya masih masuk budget 4 jutaan ya Poco lah, karena dia udah pakai Dimensity 8300 Ultra. Layarnya juga udah Super AMOLED 6,6 inch, peak-nya bisa 2000 nits, kameranya juga udah oke dengan 64 megapiksel OIS. Baterai awet, bisa ngisi cepat juga 67 watt, dan OS-nya ini adalah ponsel Xiaomi yang diklaim dia pakai Harmony OS pertama. Kalau kekurangannya sih karena Poco ini sebenarnya kompetitornya Poco-nya itu sendiri, jadi kalau dilihat dari sebelumnya peningkatannya itu memang bukan yang ekstrim. Ya ningkat tapi bukan yang ekstrim. Dan karena dia ngejarnya ke price to performance, jadi soal desain, ya desainnya itu bahkan ada yang mengatain kalau misalkan ada kayak tablet, ada yang kayak kompor 4 tungku, dan build quality-nya juga masih ada area yang kopong. Tapi ya namanya price to performance, ya dia ngejarnya di performance. Lanjut ke mid-range lain, ada HP dari Vivo, Vivo V30 5G. Kalau kalian tanya kenapa bukan Vivo V40, karena Vivo V40 turunnya belum yang terlalu ekstrim. Kalau si Vivo V30 5G, harga barunya itu di kisaran 5.999.000 atau 6 juta, dan sekarang barunya itu 4,5 juta rupiah. Lumayan banget. Turunnya sekitar 24%. Kelebihannya Vivo ya, seri V berarti ya signaturenya itu desainnya tipis, slim, cuma 7,4 mm, bobotnya di bawah 200 gram. Layar juga udah AMOLED 120 Hz dengan 2800 nits peak-nya. Kameranya khas Vivo dengan aura ring light portrait yang masih cakep. Ngisi baterainya juga cepet di 80 watt. Cuman kalau misalkan kalian memang penggemar Vivo atau penggemar Vivo V series, saran saya mending tabung dulu baru beli Vivo V40, karena perbedaannya kayak gapnya lumayan. Yang paling simpel aja deh, Vivo V30 itu speakernya masih mono, sedangkan Vivo V40 akhirnya setelah bertahun-tahun udah stereo. Desainnya V40 juga lebih bagus, kameranya menurut saya juga lebih oke. Kalau ditanya layak atau enggak di harga 4,5 juta dengan chipsetnya Snapdragon 7S Gen 3, ya masih oke-oke aja sih sebenarnya. Cuman ya nambah sekitar 1,5 lah, kalian bisa dapat Vivo V40 yang menurut saya lebih oke. HP mid-range lain yang udah turun, dan ini turunnya lumayan ekstrim, ada HP dari Transsion Holding. Ini turunnya sampai 31%. Harga barunya 5.999 dan sekarang di 4,1 juta. Itu udah official store-nya ya. Jadi turunnya 33%. Nama HP-nya adalah Tecno Camon 20 Premier 5G. Panjang.
Kelebihannya ya kameranya udah 50 megapiksel OIS, layarnya juga udah AMOLED 120Hz. Desainnya ini pakai material kulit sintetis yang kesannya jadi lebih mewah, tampilannya juga elegan untuk kelas harganya yang udah turun sekarang. Performanya memang nggak sekencang Poco dengan Dimensity 8300, tapi oke lah. Dia masih pakai seri Dimensity yang 8000 walaupun masih 8050. Yang gokil sih RAM dan juga storage-nya ya. RAM-nya kita dikasih 8 dan storage-nya setengah terabyte atau 512 GB di harga yang turun sekarang 4 juta. Gokil sih ini. Kekurangan lain paling iOS lah. iOS itu ya ini selera sih. Icon-iconnya menurut saya masih kurang terlihat mewah. Dan itu tadi adalah list smartphone atau HP yang udah turun di 2024 yang keluarannya minimal tahun 2023. Kalau kalian tanya kenapa HP entry levelnya nggak masuk bang, karena menurut saya HP entry level itu mending beli keluaran terbaru lah, karena selisihnya nggak banyak, chipsetnya juga kadang mirip-mirip, cuma dibedain desain dan dibedain satu komponen aja. Jadi mending baru lah kalau entry level. Dan kalau kalian ngerasa ada beberapa smartphone yang udah turun harga tapi nggak ada di list ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar untuk membantu yang lain juga supaya mereka tahu HP apa aja yang udah turun harga tapi masih worth it digunain di 2024. Dan kalau kalian tanya, semua link pembeliannya itu udah saya sendirikan ya di pojok kiri sini, ikonnya kalian tinggal pencet aja, nanti bakal langsung masuk ke link pembelian atau ya cek aja deskripsi lah paling gampangnya. Dan dari semua listnya yang menurut saya turunnya lumayan ekstrim sih di Oppo Find N3 Fold ya, karena kenapa ekstrim? Harganya itu 30 juta yang sebenarnya ketika launching itu worth it banget ya untuk dapat RAM 16, terus storage 512, chipset juga paling kenceng pada waktu itu. Nah, sekarang harga barunya jadi 19.999.000 atau 20 juta. Itu udah turun 10 juta dan kalau kalian mau second ada yang jual 13 juta juga. Gokil gak? Beli 30 juta, 13 juta setahun berarti depresiasinya 18 juta. Gila, itu sih banyak banget ya. Cuman memang kalau kita beli bekas itu tergantung kondisi HP-nya, tergantung itu hasil haram atau halal, banyak lah. Banyak faktor kenapa harga HP bekas itu fluktuatif. Sama yang menarik, ternyata iPhone 15 itu turunnya juga cukup lumayan, 23%. Padahal itu baru ya. Karena mitosnya kan iPhone, wah harga jualnya masih oke, mending beli iPhone aja. Nggak semua serinya kayak gitu kok. Yang naik harga bekasnya itu ketika harga barunya udah nggak ada atau barang barunya udah nggak ada. Contohnya kayak iPhone 15 Pro Max itu juga bekasnya sama barunya mirip-mirip karena barunya udah nggak ada. Saya Dika Stebedi and see you on the next video. Bye-bye!